Salam jumpa para siswa sekalian. Pada pertemuan perdana kita akan belajar mata pelajaran K3LH tentang Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia meliputi 1. Rumah sakit, 2. Puskesmas, 3. Sistem rujukan dan asuransi kesehatan. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke, rincian presentasi atau rincian materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu yang pertama definisi rumah sakit, yang kedua klasifikasi rumah sakit, dan yang ketiga puskesmas. Oke, kita lanjut ya. Ini peta konsepnya. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu meliputi 3 aspek. Yang pertama ada rumah sakit, yang kedua ada asuransi kesehatan, dan yang ketiga ada puskesmas. Kita awali dengan rumah sakit. Definisi rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dan Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, rumah sakit adalah bagian integral suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, nanti bisa ditulis di kolom komentarnya ya. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan. Dalam pasal 19 UU RI nomor 44 tahun 2009, rumah sakit dikategorikan menjadi 2, yaitu ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Contoh dari rumah sakit umum adalah RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, kemudian RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, lalu RS Pondok Indah Jakarta, RSU Dr. Sutomo Surabaya, RSU Dr. Karyadi Semarang. Sedangkan untuk rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit yang hanya memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Contoh dari rumah sakit khusus adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Bandung, kemudian Rumah Sakit Khusus Jantung Harapan Kita Jakarta, lalu ada RS Khusus Ibu dan Anak Hermina Jakarta. Oke, sudah paham ya sampai sini apa bedanya rumah sakit umum dan rumah sakit khusus? Bagi yang kurang paham atau belum jelas, bisa ditanyakan lewat komentarnya, nanti pasti akan saya balas ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ini
Klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan: yang pertama, klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit umum kelas D. Untuk rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lain, dan 13 subspesialis. Contoh dari rumah sakit umum kelas A adalah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, lalu RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, ada juga RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Lalu untuk rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas B yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain, dan 2 subspesialis dasar. Contohnya yaitu RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, RSU Tasikmalaya, RSU Bekasi, RSU Purworejo, dan RSU Tidar Magelang. Berikutnya rumah sakit umum kelas C. Rumah sakit umum kelas C yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Contoh rumah sakit umum kelas C adalah RS Kebayoran Jakarta, RS Tebet, RSU Cibinong, RSU Cianjur, dan lain sebagainya. Kemudian rumah sakit umum kelas D yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 spesialis dasar. Contoh rumah sakit umum kelas D adalah RSU Ruteng NTT, RSU Sambas Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi rumah sakit khusus yang terdiri atas rumah sakit khusus kelas A, B, dan rumah sakit khusus kelas C. Rumah sakit khusus kelas A yaitu rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap. Lalu rumah sakit khusus kelas B yaitu rumah sakit yang khusus mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas. Lalu ada juga rumah sakit khusus kelas C, yaitu rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal. Berdasarkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan pengelolaan dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit dibagi menjadi 2. Yang pertama rumah sakit publik dan yang kedua rumah sakit privat. Rumah sakit publik yaitu rumah sakit yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Kemudian ada rumah sakit privat.
Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Yang berikutnya, klasifikasi rumah sakit berdasarkan lama perawatannya. Yang pertama ada rumah sakit perawatan jangka pendek. Yang kedua, rumah sakit perawatan jangka panjang. Rumah sakit perawatan jangka pendek itu merawat pasien rata-rata kurang dari 30 hari dengan kondisi penyakit akut dan kasus darurat. Sedangkan rumah sakit perawatan jangka panjang merawat pasien rata-rata lebih dari 30 hari dengan kondisi sakit jangka panjang seperti kondisi psikiatri. Berikutnya yaitu klasifikasi rumah sakit berdasarkan kapasitas tempat tidur. Yang pertama, kurang dari 50 tempat tidur. Yang kedua, 50 sampai 99 tempat tidur. Yang ketiga, 100 sampai 199 tempat tidur. Yang keempat, 200 sampai 299 tempat tidur. Yang kelima, 300 sampai 399 tempat tidur. Yang keenam, 400 sampai 499 tempat tidur. Yang ketujuh, lebih dari 500 tempat tidur. Lalu, klasifikasi rumah sakit berdasarkan afiliasi pendidikan. Yang pertama rumah sakit pendidikan, yang kedua rumah sakit non-pendidikan. Rumah sakit pendidikan menurut pasal 23 UU RI nomor 44 tahun 2009 adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, rumah sakit non-pendidikan, yaitu rumah sakit yang tidak memiliki program pelatihan residen dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan universitas. Yang terakhir, klasifikasi rumah sakit berdasarkan status akreditasi, yaitu rumah sakit yang sudah terakreditasi dan rumah sakit yang belum terakreditasi. Rumah sakit yang terakreditasi diakui secara formal, memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri, berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Menurut pasal 40 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Yang kedua, rumah sakit belum terakreditasi, yaitu rumah sakit ini belum diakui secara formal memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri, berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Demikianlah materi kali ini, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa belajar ya. Bye.